Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardiansyah dari Universitas Sultan Ageng dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dengan NIM 2283230048. Adanya saya di sini karena saya akan menjelaskan sedikit materi dari penerapan teaching factory dan link and match industri dalam pendidikan kejuruan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai materi kali ini. Pertama kita akan membahas tentang mengapa pendidikan kejuruan perlu menerapkan teaching factory and link and match. Pertama, dunia kerja menuntut lulusan yang siap pakai. Nah, yang kedua, pendidikan vokasional harus sesuai kebutuhan industri. Nah, solusinya teaching factory dan link and match. Karena di teaching factory dan link and match ini kita bakal menjadi lulusan yang siap pakai. Sehingga industri pun bisa menerima, ya kan? Di teaching factory ini kita membelajar dengan sesuai dengan apa yang ada di industri. Jadi kita tidak akan kaget ketika terjun ke dunia industri. Yang kedua, pendidikan vokasional harus sesuai kebutuhan industri. Itu jelas. Seperti tadi, yang di industri sama yang di pendidikan vokasional kita harus sesuai agar kita tidak nanti jadi lulusan yang tidak siap. Karena tidak tahu di industri gimana. Kan kalau kita udah menggunakan teaching factory and link and match, kita udah sesuai. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu teaching factory? Jadi, teaching factory adalah model pembelajaran berbasis produksi atau jasa nyata yang sesuai standar dan prosedur industri. Itu dari pengertian dari teaching factory. Dan ada karakteristik dari teaching factory tersebut. Pertama, proses kerja seperti industri. Yang kedua, produk dan jasa dijual ke masyarakat. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif. Inilah 3 karakteristik dari teaching factory. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada apa sih link and match itu? Jadi link and match industri itu adalah kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Fokus link and match sendiri itu adalah kurikulum disusun bersama industri, guru dan industri atau magang. Guru tuh dari industri atau magang. Setidaknya guru tuh pernah magang lah di industri. Jadi kita diajarinnya ya bakalan sesuai dengan industri tersebut. Yang ketiga tuh sertifikasi industri. Ya, yang keempat ada prakarya kerja industri. Praktek kerja industri. Kalau di SMK tuh ada namanya PKL yang biasanya dilakukan 1 hingga 6 bulan. Tujuan sendiri tuh ya kita biar mengenal, wah ternyata industri itu seperti ini. Ternyata industri itu begini ya. Ternyata beda. Itu tujuan dari praktek kerja industri sendiri. Kita lanjut. Di sini ada tujuan dari teaching factory dan link and match. Pertama, menyediakan siswa siap kerja dan kompeten. Ketika siswa tersebut sudah lulus dari SMK, ada loker, persyaratannya mengerti rangkaian DOL misalkan. Nah, siswa tersebut ternyata sudah belajar di sekolahnya. Jadi mereka kan sudah sangat siap lah, kompeten untuk langsung melamar. Nah, yang kedua, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri terkini. Ya, kurikulum tuh harus
ngikutin untuk di kejuruan tuh kurikulum ngikutin industri biar siswanya tidak kaget saat nanti terjun langsung ke industri saat bekerja. Nah, yang ketiga ada meningkatkan soft skill dan hard skill siswa. Nah, ini siswa bisa mendapatkan dimanapun ya, bisa dari YouTube, bisa dari pelatihan, bisa lah yang lain-lain masih banyak. Dan yang keempat itu untuk menumbuhkan budaya kerja dan etos profesional. Inilah tujuan dari Teaching Factory dan Lean and Match itu sendiri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tantangan dan solusi. Tantangannya itu keterbatasan alat. Ini yang paling banyak ya di di SMK yang belum maju lah ya hitungannya apa. Jadi tuh alat dan bahannya tuh masih kurang. Bisa kurang, bisa sudah ada yang rusak. Saya mengalami sendiri waktu kelas 1 sampai kelas 2 itu alatnya masih kurang, tapi untuk kelas 3-nya sudah bagus. Inilah keterbatasan alat paling banyak dijumpai. Ada yang kedua, guru belum terbiasa metode TEFA. Nah, yang ketiga, kurangnya mitra industri. Dari keterbatasan alat dan bahan, solusinya itu menjadikan SMK pusat keunggulan PK dan bahan. Ini sangat bagus untuk solusi. Nah, dari tantangan guru belum terbiasa menggunakan metode TEFA, solusinya adalah guru melakukan pelatihan guru industri untuk guru mengetahui seperti apa metode teaching factory di industri. Makanya guru perlu melakukan pelatihan di industri agar siswa-siswanya dapat diberikan metode TEFA. Nah, yang ketiga tuh solusinya untuk kurangnya mitra industri, pelatihan membangun branding TEFA sekolah unggul industri. Itulah untuk solusinya. Inilah tantangan dan solusinya ya. Kita lanjut next. Di sini ada studi kasus tambahan SMK Negeri 5 Surakarta. Kalau di SMK Negeri Surakarta, 5 Surakarta ini siswa membuat kafe sekolah untuk umum. Wah, ini berwirausaha. Ini yang kedua ada produksi seragam batik sekolah dijual daring. Nah, yang ketiga produksi PLC trainer kit hasil karya siswa untuk dijual ke sekolah lain. Nah, yang keempat membuat layanan servis otomasi ke masyarakat setempat. Nah, ini mereka langsung terjun bagaimana nanti kedepannya setelah lulus langsung diterjunkan. Terus ada studi kasus nyata dari SMK Negeri 1 Cimahi, Teknik Otomasi Industri. Mereka tuh sudah mengimplementasi teaching factory yang dimana link and match-nya pun berjalan. Dimana mereka sudah mengimplementasi teaching factory itu dengan cara membuka layanan servis otomatisasi ke masyarakat. Nah, yang kedua ini mereka sudah produksi PLC trainer kit hasil karya siswa dijual ke sekolah lain. Nah, untuk penerapan link and match-nya dari SMK Negeri 1 Cimahi ini dengan cara bekerja sama dengan PT Land Industri dan PT Panasonic. Nah, yang kedua, industri mengikuti, menyusun kurikulum dan mengadakan pelatihan guru. Nah, yang ketiga, siswa magang langsung di lini produksi perusahaan. Nah, hasil dari SMK 1 Cimahi ini sudah menerapkan implementasi teaching factory dan link and match. Mereka mendapatkan hasil 80% lulusan langsung terserap ke dunia kerja.
dan sekolah mendapat income dari jasa dan produk Teaching Factory. Itulah yang didapatkan dari Sekolah SMK Negeri 1 Cimahi. Oke, ternyata kita sudah sampai di ujung. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Ardiansyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.